memberikan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang memberikan atensi pada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang sudah diberikan, yaitu pada review jurnal dari kelompok 2. Boleh. Oke, di sini saya nggak sendiri, berikut kelompok dari anggota kelompok 2 ya. Yang pertama ada Richard Akmal dengan NIM 1318075. Yang kedua ada Fauzan Arif Budiman 1381103. Yang ketiga adalah Vicky Avansyah dengan NIM 1121050, dan saya sendiri Ricardo Aprian dengan NIM 1121061, dan terakhir ada Muhammad Yafi dengan NIM 1121065. Oke, di sini pada jurnal review dengan jurnal yaitu Product Development Process with Focus on Value Engineering and Target Cost Case Study in an Automotive Company. Dengan nomor halaman itu nomor 105, halaman dari 459 sampai 474. Tanggal penerbit itu 8 Agustus 2006, tahun jurnal 2007, penulis yaitu Yugo Ibusuki dan Paulo Carlos Kaminski. Reviewernya itu kelompok 2. Pertama ada abstrak. Penelitian ini menjelaskan metodologi untuk proses pengembangan produk di sebuah perusahaan otomotif yang bertujuan pada pendekatan sistematis yang benar dari value engineering dan target pricing dalam manajemen biaya. E dan target pricing adalah proses yang saling melengkapi karena sementara satu menginginkan identifikasi di mana pembangunan biaya dapat dicapai. Yang lain menunjukkan target yang harus dicapai untuk menjamin rencana profitabilitas jangka panjang perusahaan. Untuk itu disusun rencana kerja yang menerapkan metodologi VA pada 3 tahap berikutnya, antara konsep, proyek, dan validasi. Pendekatan yang diusulkan ini validasi dalam studi kasus yang berfokus pada sistem engine starter kendaraan yang bertujuan untuk meningkatkan biaya produk, fungsionalitas, dan pencapaian kualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan strategi perusahaan. Latar belakangnya ada value engineering atau FL atau rekayasa nilai merupakan suatu teknik dalam manajemen menggunakan pendekatan sistematis untuk mencari keseimbangan posisi terbaik antara biaya, kendala, dan kinerja dalam proyek. Nilai rekayasa mengacu pada proses sistematik bertujuan untuk memaksimalkan nilai indeks proyek. Indeks nilai mengacu pada rasio nilai bahan atau metode yang diperlukan untuk memberi fungsi terhadap biaya. Aspek pembiayaan yang besar menjadi pusat perhatian untuk dilakukan analisa kembali dengan tujuan mendapatkan penghematan. Rekayasa nilai digunakan untuk mencari alternatif atau ide-ide yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih efisien dari biaya yang telah direncanakan. Target costingnya adalah metode penentuan biaya berdasarkan rencana harga jual dan apa yang diinginkan dari suatu produk. Kemudian dilakukan desain dan proses produksi untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk. Target costingnya adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing adalah sistem pricing. Tujuan penelitian pertama, mengurangi biaya produk baru sehingga tingkat keuntungan yang dibutuhkan dapat dijamin secara bersamaan, memuaskan tingkat kualitas, waktu pengembangan, dan harga yang diminta oleh pasar. Yang kedua, memotivasi semua karyawan untuk mencapai target laba selama pengembangan produk baru, mengubah penetapan biaya target menjadi kegiatan administrasi laba untuk seluruh perusahaan, menggunakan kreativitas karyawan dari beberapa departemen untuk menyusun rencana alternatif yang memungkinkan lebih tinggi pengurangan biaya. Di sini ada metodologi penelitian. Untuk mencapai target biaya dengan biaya yang dihitung selama PDP, diusulkan metodologi yang berfokus pada teknik FE dengan pendekatan dalam 3 langkah berbeda. Itu konsep FE berfokus pada tahap konseptual pengembangan produk bertujuan fungsional dalam inovasi.
Project FF berfokus pada tahap desain produk dan proses yang bertujuan untuk perbaikan selama tahap pengembangannya. Validasi FF fokus pada tahap validasi produk dan proses dan juga sudah pada tahap produksi bertujuan untuk perbaikan terutama dalam proses produksi maksimalisasi potensi pengurangan biaya dan peningkatan kualitas atau fungsi ditunjukkan. Di sini ada hasil penelitian dari perbandingan biaya, perbedaan besar antara biaya saat ini dan sistem yang diusulkan direalisasikan yang disebabkan oleh fakta yang terakhir adalah 1% impor dengan peningkatan biaya logistik dan biaya tidak terukur seperti royalty karena produk tersebut merupakan pengembangan eksklusif dari pemasok. Akibatnya, studi difokuskan pada nasionalisasi bagian-bagiannya untuk mengurangi biaya dan membuat layak secara ekonomi. Value engineering berperan dan produk digunakan atau melalui penghancuran dalam kebutuhan fungsional dan melalui analisis kepentingan atau nilai potensi peningkatan tertinggi diidentifikasi. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mendefinisikan fungsi produk sesuai dengan analisis fungsional yang menggunakan substansi terukur dan produktif. Pada awalnya, produk yang sedang dianalisis digunakan dalam 5 sistem: sistem penggerak, rotasi, penyimpanan, perlengkapan, dan pelumasan. Untuk setiap sistem, fungsi utama diidentifikasikan sesuai dengan komponen yang menyusunnya. Studi fungsional disederhanakan menjadi daftar yang hanya berisi fungsi dengan relevansi yang lebih besar. Yang kedua, klasifikasikan fungsi sebagai fungsi utama atau sekunder. Fungsi yang diidentifikasikan diklarifikasikan sebagai fungsi utama yang penting untuk fungsi produk atau yaitu start engine, dan sekunder yang hanya mendukung fungsi utama. Yang ketiga, membangun struktur fungsional produk. Diagram teknik sistem analisis fungsi atau FAS digambar untuk menentukan interaksi fungsi, menyediakan visi sistemik dari produk yang dianalisis selain memfasilitasi ruang lingkup penelitian. Yang keempat, perkiraan biaya fungsi untuk meminimalkan perbedaan biaya antara sistem saat ini dan sistem yang diusulkan. Perhitungan biaya dilakukan untuk semua komponen mesin starter melalui salah satu teknik value engineering, menganalisis setiap komponen dan memperkirakan biaya sistemnya pada tingkat bagian-bagiannya atau reverse engineering. Pada kesimpulan, manajemen biaya tidak berarti menetapkan batas nilai, tapi menjamin sebelum awal produksi bahwa mereka akan tercapai. Setiap upaya untuk memperkirakan keuntungan atau partisipasi pasar akan terhalang tanpa definisi dari target biaya. Untuk seluruh rantai produktif tanpa keterlibatan dan komitmen termasuk dan karyawan untuk juga mencapai target biaya dan tanpa mempertimbangkan siklus hidup produk. Oleh karena itu, gabungan PA dan target costing dalam metodologi tidak bisa menjadi menarik dalam hal itu maju untuk masalah PDP dan keputusan yang akan berdampak langsung pada hasil ekonomi suatu perusahaan. PA dan target costing adalah proses yang saling melengkapi, karena sementara satu memungkinkan identifikasi di mana pengurangan biaya dapat dicapai, yang lain menunjukkan target yang ingin dicapai untuk menjamin profit di lintas jangka panjang rencana sebuah perusahaan. Nah, berikut ini ada kelebihan daripada jurnal, yaitu yang pertama, jurnal ini memiliki kelebihan pada hasilnya banyak diberikan gambaran-gambaran seperti tabel dan diagram, membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian jurnal tersebut. Yang kedua itu tata cara penulisan dan istilah abstrak sudah baik, karena penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian tentang judul yang kelompok kami analisis, yaitu studi kasus di perusahaan otomotif, menjelaskan latar belakang jurnal penelitian yang dibuat secara ringkas, tepat, dan jelas. Yang ketiga yaitu penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil namun cukup penting untuk dikaji, dan penulis melakukannya dengan cukup baik. Kemudian penulis
juga membuat tabel-tabel yang membuat pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Dan yang kekurangan dari jurnal ini yaitu memiliki kekaburan makna di beberapa subjudul dan membuat pembaca sedikit bingung. Kurang lengkap pembahasannya seperti subjudulnya sedikit dan penulisannya kurang rapi. Oke, anak TKJ pernah berkata, jadilah dirimu seperti monitor yang mampu mengeluarkan cahaya wajah yang selalu mempesona dan menawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata dan penulisan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Selamat siang.